Lantas bagaimana evaluasi kampanye pilkada serentak? Adakah titik-titik rawan yang harus diwaspadai dan bagaimana persiapan logistik? Kita sudah terhubung dengan Komisioner KPU Idam Holik. Selamat pagi Pak, bagaimana Anda melihat kampanye pilkada serentak ini? Selamat pagi Mbak, selamat pagi Mas. Penyelenggaraan kampanye serentak dalam Pilkada Serentak Nasional ini pada umumnya dapat kita simpulkan berjalan dengan baik walaupun ada catatan yang menurut saya ke depan tidak perlu terulang. Ya, jadi secara umum penyelenggaraan kampanye sudah berjalan dengan baik. Oke, Pak, adakah titik-titik rawan yang harus diwaspadai dalam pilkada kali ini, Pak? Ya, tentunya kalau bicara tentang potensi kerawanan, kita harus coba merujuk pada data yang dipublikasi oleh Bawaslu ataupun data yang dipublikasi oleh Polri sebagai rujukan kita bersama berkaitan dengan potensi kerawanan. Bicara tentang potensi kerawanan sudah pasti ada. Misalnya, saat ini kita sedang berada di hari tenang, yang pada umumnya publik itu punya pandangan bagi tim kampanye hari tenang adalah hari yang tidak tenang. Bahkan di Indonesia ada istilah serangan fajar. Nah, berkenaan dengan istilah atau frasa yang berkembang dalam opini publik masyarakat berkaitan dengan serangan fajar ini, maka kami menyampaikan pesan kepada peserta pilkada, jangan coba-coba melanggar aturan dalam pilkada. Karena siapapun yang masih berkampanye di hari tenang, siap-siap akan berhadapan dengan hukum pidana. Itu contoh dari kerawanan di hari tenang. Terus selanjutnya juga, ya di hari tenang ini juga kita kami menyampaikan kepada rekan-rekan kami di daerah bahwa kita pastikan kondisi pemilih terbebas dari bencana. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya ada bencana, administrasi yang harus dibawa oleh pemilih pada saat penggunaan hak pilihnya itu nanti bisa terkendala. Ya, oleh karena itu kami berdoa, kami berikhtiar agar di hari tenang dan di hari pemungutan suara tidak ada bencana alam yang mengganggu persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara. Bencana alamnya seperti apa? Misalnya ada banjir, tanah longsor, gempa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami seluruh penyelenggara telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan berkomunikasi dengan semua pihak untuk memastikan semuanya dapat berjalan lancar sehingga pelaksanaan pemungutan suara dapat terselenggara dengan baik. Baik Pak, kami juga ingin mengetahui lantas apa saja yang harus diwaspadai dalam masa tenang ini dan apa konsekuensi yang akan didapatkan jika ada yang melanggar Pak? Yang seperti tadi saya telah kemukakan bahwa di masa tenang ini harus diwaspadai adalah praktek kampanye tersembunyi. Ya, praktek kampanye tersembunyi. Tadi saya kemukakan ada istilah serangan fajar dalam opini publik masyarakat. Ya, oleh karena itu bagi pemilih yang melihat, yang menyaksikan adanya serangan fajar di hari tenang, maka segera laporkan itu kepada Bawaslu. Nanti Bawaslu akan melakukan proses tindak pidana jika memang terbukti. Ya Pak, lalu bagaimana Anda melihat kesiapan dari kawan-kawan di KPU Provinsi dan juga Kabupaten Kota dalam pilkada kali ini? Saat ini posisi saya sedang di Provinsi Jambi. Kemarin sore dan semalam saya mengikuti beberapa kegiatan mulai dari rapat koordinasi dan doa bersama untuk Provinsi Jambi. Insya Allah dalam kondisi sangat siap dan kesiapan
yang dilakukan oleh Provinsi Jambi juga sama dilakukan oleh 37 provinsi lainnya. Sehingga pada kesempatan ini kami sampaikan kepada pemilih Indonesia, rekan-rekan kami di TPS sudah siap menunggu kedatangan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilih akan dilayani oleh rekan kami KPPS. Tentunya pada saat datang ke TPS jangan lupa membawa KTP elektronik, identitas kependudukan digital, ataupun biodata kependudukan. Lengkapi dengan administrasi pada saat datang ke TPS dan datang ke TPS sesuai dengan waktu yang disarankan. Dan pada saat di TPS tidak boleh menggunakan atribut kampanye termasuk atribut kotak kosong. Mari kita ciptakan suasana yang aman, damai, tenang, dan kondusif karena praktek pemberian suara di TPS merupakan representasi dari peradaban demokrasi kita bersama. Saya yakin penyelenggaraan, pemungutan, dan penghitungan suara Pilkada serentak nasional ini akan mencerminkan budaya demokrasi kita yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak Pak Idam Holik selaku Komisioner KPU RI. Selamat beraktivitas kembali ya Pak ya.